Sobat Umi, tahu kan bahwa negara Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang begitu besar. Nah, dia dapat infonya nih Sobat Umi, kalau 10% nih spesies bunga dunia itu berada di Indonesia. Lalu 12% mamalia dunia dan 16% reptil dunia pun ada di Indonesia. Nah, ngomongin seputar keanekaragaman hayati nih, pas banget. Sekarang Nadia berada di Gedung Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, tepatnya di daerah Kuningan. Kenapa? Karena ada salah satu yayasan yang concern banget terhadap keanekaragaman hayati, yaitu KeHati, sedang menyelenggarakan penganugerahan kepada beberapa orang yang peduli dan concern terhadap keanekaragaman hayati. Acara ini dinamakan KeHati Award. Nah, seperti apa rangkaian kegiatan dari KeHati Award 8 ini? Saksikan ya Sobat Umi dan jangan kemana-mana. Sobat Bumi, Convention of Biological Biodiversity atau CBD mencatat kalau Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Organisasi internasional ini menyebutkan kalau 10% dari spesies bunga di dunia ada di Indonesia. Begitu pula dengan 12% mamalia dan 16% reptil. Selain itu terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia. Data ini diperkuat dengan temuan Departemen Pertanian yang mengatakan sekitar 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis sumber buah-buahan, 228 jenis sayuran, 40 jenis buah minuman, dan 110 jenis rempah ada di Indonesia. Bekal potensi luar biasa ini sudah seharusnya keanekaragaman hayati memberi banyak manfaat kesejahteraan bagi kita semua. Namun nyatanya yang terjadi adalah sebaliknya. Selain kebijakan pemerintah belum banyak yang berpihak terhadap isu ini, juga kerusakan lingkungan terus muncul yang mempengaruhi laju kepunahan sehingga mengurangi kekayaan keanekaragaman hayati kita. Sebagai upaya untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya keanekaragaman hayati, Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KeHati menyelenggarakan KeHati Award ke-8 yang mengambil tema Keanekaragaman Hayati untuk Kesejahteraan Bangsa. Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang menerima penghargaan bergengsi ini? Kita simak info lengkapnya ya berikut ini. Kali ini kita ambil tema keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan bangsa. Artinya sekali ini kita fokuskan adalah keanekaragaman hayati itu bisa untuk mengangkat derajat hidup, ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Itu pembeda dengan tahun sebelumnya. Di mana tahun sebelumnya kita mengadakan KeHati Award yang ke-7 dengan tema perempuan dan keanekaragaman hayati. Tujuan besar adalah sebagai penghargaan kepada para pelaku-pelaku yang telah berjasa, telah berbuat lebih terhadap keanekaragaman hayati, sehingga mereka ini bisa menjadi tokoh-tokoh inspirasi yang tidak hanya untuk masyarakatnya, tapi juga untuk pemerintah, untuk dunia usaha, akademisi, dan sebagainya. Nah, tujuan kita bagaimana pemenang-pemenang ini menjadi role model baik di daerah, di pusat, dan di global tentunya nanti. Itu harapan kita. Dan yang paling penting, KeHati menyadari bahwa berbicara keanekaragaman hayati, berbicara lingkungan, tidak cukup hanya bicara lingkungan dan keanekaragaman hayati itu sendiri, tapi harus dikaitkan juga dengan manfaat yang berguna langsung bagi masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya. Jadi tidak mungkin konservasi hanya dijaga-jaga tapi tidak ada manfaatnya. Nah, bagi teman-teman pemenang ini kita harapkan dia memberikan contoh di samping menjaga, dikelola, dilestarikan, dan bermanfaat. Itu yang kita namakan sebagai konsep-konsep pembangunan yang berkelanjutan.
kondisi pesisir pantai sana kan rawan abrasi. Tahun 1965 lalu kan pernah juga kena tsunami. Ya, itu yang membuat kami berpikir bagaimana mencegah hal seperti itu. Jadi dengan kelompok pemuda yang terbentuk pada tahun 90 itu, kami mulai menanam pertama dengan bibit-bibit yang terdampar itu kita coba tanam, kemudian memberikan hasil yang baik. Ya, mulailah kami mencari bibit di kabupaten tetangga di Mamuju, menanam situ. Mangrove yang kita tanam sana bukan di tempat seperti tempat yang biasa, di sana di karang, di bekas terumbu karang mati itu kita tanam situ. Dan itu kesulitan tersendiri. Tinggi sekali kesulitannya. Sampai tahun ke-10 itu kita masih bingung kok. Kalau nanam 100 cuma tumbuh 20, nanam 1 hektar cuma tumbuh 100 tuh kenapa? Nanti kita baru tahu bahwa inti dari penanaman mangrove itu kan pemeliharaan. Sampai 2 tahun itu baru bisa lepas pemeliharaan. Kalau sudah lewat masa kritis 2 tahun, ya sudah bisa lepas. Nah, ingin mengembangkan tempat sebagai mangrove learning center, tempat pendidikan lingkungan buat anak-anak di sekitar situ. Dan kemudian untuk budidaya kepiting bakau. Jumpun Pembelum adalah kawasan hutan hak milik yang kita mulai kelola sejak tahun 1997. Saat itu terjadi kebakaran hebat di Kalimantan Tengah yang menghanguskan ratusan ribu hektar hutan gambut. Karena itulah kami terinspirasi untuk memiliki suatu hutan yang dibangun sejak dari nol. Dan sejak tahun 98 saya mencoba mengambil alih beberapa lahan milik masyarakat, kemudian mulai kita pelihara. Setelah kita pelihara, kita menambah beberapa jenis tanaman gambut, dan akhirnya kawasan itu sekarang sudah pulih kembali seperti sedia kala. Nah, saat ini konsep kita itu dia ke depan akan menjadi ruang terbuka hijau, rest area, kemudian ekowisata, menjadi posko penanggulangan kebakaran dan lahan, jadi pusat penyuluhan pertanian swadaya, kemudian menjadi tempat konservasi aneka tanaman langka, tanaman obat, dan tanaman yang dilindungi. Secara teknis kami memang yang pertama kali, terutama di kawasan yang terkait dengan hutan rawa gambut. Dan yang lokasinya ada di pinggir jalan. Jadi kami adalah yang pertama. Ya, kita harapkan ya menjadi model untuk dikembangkan di tempat-tempat lainnya. Sehingga ke depan itu kawasan hutan rawa gambut itu tidak hanya dikelola negara, tetapi masyarakat juga punya akses untuk mempertahankan dan memiliki kawasan sama yang seperti kami miliki. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi awalnya berasal dari keprihatinan. Jadi saya ibu rumah tangga biasa melihat di sekeliling rumah saya, di sekitar rumah tinggal saya, anak-anak itu makan kok nggak sehat ya. Dan kalau kita hanya omong aja nggak menyelesaikan. Dari situlah saya mulai bergerak. Itu kapan? Saya mulai 2004. Ya, 2004, tapi efektif 2007 sampai sekarang. Cita-cita saya sederhana, Mas. Saya ingin semakin banyak ibu-ibu, karena ibu itu kan jendela informasi keluarga ya. Kalau ibunya cerdas, ibunya smart, ibunya kreatif, pasti keluarganya pasti akan terpenuhi nilai gizinya. Nah, ini saya alhamdulillah bersyukur sekali dan tidak menyangka, saya tidak pernah punya harapan yang muluk-muluk, tapi dengan adanya penghargaan dari Kehati Award itu tidak untuk disombongkan, tapi ini amanah, justru saya harus lebih bertanggung jawab lagi
semakin banyak ibu-ibu terutama yang aware ya dengan masalah gizi, terutama mengkonsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Sobat Bumi, rangkaian acara Kehati Award kali ini juga ada Share Learning Kehati Award dan soft launching buku Untayan Embun Hijau, kisah para peraih Kehati Award yang menghadirkan tokoh-tokoh yang pernah menerima Kehati Award tahun-tahun sebelumnya. Seperti Sancayarini, penerima Citra Lestari Kehati tahun 2009, pemilik kreatif Kanawida ini menghasilkan kain batik dengan pewarna alami dari kulit buah-buahan, sisa dari swalayan, dan membina beberapa anak putus sekolah untuk belajar membatik. Selain itu ada Adeline Tiffany Suwana yang mendapatkan Tunas Lestari Kehati di tahun yang sama. Melalui klub sahabat alam yang dibuatnya, Adeline melakukan program edukasi yang ditujukan kepada anak-anak melalui aksi peduli lingkungan untuk melestarikan alam dan lingkungan. Narasumber lain adalah Krido Supraitno. Penerima pendorong lestari Kehati ke-7 ini membina warga kecamatan Turi dan Berbah di Yogyakarta dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hayati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konservasi spesies burung punglor, ikan arwana, budidaya ikan hias, cupang, dan udang galah. Selain itu juga ada Tantio Bangun, penulis buku-buku Untayan Embun Hijau Kisah Para Peraih Kehati Award, dan Brigita Isworo, seorang jurnalis senior. Lahan ini adalah lahan pasir tepi pantai yang ada di daerah sekitar Jember sampai Lumajang. Kita sudah 2 tahun mencoba ini dengan hasil yang masih belum menggembirakan memang, tetapi sudah cukup ada pertanda bahwa singkong bisa tumbuh dan produktif di daerah ini. Kenapa lalu alasan kita mengambil singkong? Kita ketahui singkong itu produksi nasional kita mencapai 24 juta ton. 24 juta ton itu yang berarti kalau harga singkong sekarang 1.200 sekitar 25 triliun perdagangan daripada bahan asal singkong saja. Nah, kemudian dari singkong itu diproduksilah tapioka, diproduksilah gaplek dan sebagainya. Dari tapioka kemudian diproduksilah aneka produk lain, mulai dari MSG, kemudian lecitin, sorbitol, kemudian juga kertas dan sebagainya. Kalau di total seluruhnya, ya produk-produk itu nilai perdagangannya bisa mencapai 100 triliun. Nah, apa artinya? Dari hanya sebuah singkong yang kemudian pemerintah belum fokus ke situ, itu nilai perdagangannya bisa mencapai 100 triliun. Ya, dari satu singkong. Ini menunjukkan bahwa keragaman hayati kita, terutama kemudian yang berasal dari lahan-lahan yang marginal, itu sangat potensial sekali untuk digali, kemudian dikembangkan, added value-nya kena, dan kemudian dengan sentuhan inovasi bisa menghasilkan perputaran nilai ekonomi yang sangat tinggi, yang kemudian ujung-ujungnya saja bisa tidak hanya masalah ketahanan pangan, tetapi juga kesejahteraan nasional dan pemerataan pembangunan. Lalu apa yang kita kerjakan dengan singkong sebagai bahan pangan? Kita boleh bilang terigu yang impor demikian besar. Padahal sebenarnya kita punya bahan dari singkong yang bisa kita ubah, mempunyai karakteristik bahkan lebih baik daripada terigu. Nah, bahkan kalau orang bilang misalnya dia gluten free, artinya apa? Sangat baik untuk orang autis ya, tidak ada alergen di situ. Nah, jadi dengan singkong kita bisa menghasilkan berbagai produk. Singkong itu kalau kita olah dengan fermentasi yang berbasis bakteri asam laktat, maka karakteristik singkongnya bisa kita tekan yang negatif, karakter negatif. Sedangkan karakter positif kemudian kita munculkan. Dalam arti apa? Kita mengenalkan satu produk dan teknologi yang kemudian sangat sederhana, ya, yang kita sebut sebagai mocaf, di mana kemudian petani bisa terlibat di dalam proses produksinya. Jadi petani bisa mengupas, kemudian membuat chipnya, kemudian memfermentasi, dan hasil fermentasi itu kemudian
setelah dikeringkan, di-store kemudian ke pabrik yang kemudian digiling. Nah, jadi dengan proses yang sederhana, ya, kita kemudian bisa mendapatkan produk yang seperti tepung mokaf dan aplikasinya sangat luas. Harapan kita paling besar adalah tanah marginal termanfaatkan. Tanah marginal termanfaatkan dengan baik dan kemudian dari situ orang yang hidup di sekitar tanah marginal dengan menanam singkong mempunyai penghasilan dan terberdayakan. Sehingga pemerataan pembangunan terjadi. Plus juga menyediakan slot pangan nasional yang mana tidak hanya beras, tidak hanya terigu yang impor, tetapi juga berasal dari singkong dan serta tanaman-tanaman yang lainnya. Saya dilahirkan di sebuah desa yang namanya Desa Lenganing, Kampung Lenganing. Dan di situ ada seseorang tua yang boleh membuat alat musik bambu tetapi dengan bentuk yang sederhana saja. Nah, terus cara membuatnya sangat tradisional memang dan tidak pernah dilatar belakangi oleh pendidikan kan. Maka saya melihat itu saya perlu mengembangkan itu. Nah, saya mencoba pada waktu tahun 69 saya mencoba membuat alat yang bentuknya sudah lain dari yang mereka bikin. Termasuk terutama cara pembuatan suling. Jadi saya bukan pencipta pertama, saya tinggal meneruskan saja, mengembangkan begitu. Karena maklum ada orang tua, jadi saya mengembangkan itu saja. Dari bentuk yang sederhana, kemudian tidak pernah terbuka begini dia punya. Baru karena bertepatan besaran bambu kan terbatas. Mau dipupuk bagaimanapun dia paling tidak hanya 10 cm dia punya garis tengah atau 15 cm. Tapi sekarang untuk alat besar bas kan sudah boleh 30 cm tergantung kemauan orang mau bikin. Karena sudah ada katakanlah teknologi sedikit sentuhan teknologi, jadi boleh besar dia pakai lem dipadukan dengan lem dan boleh seperti itu yang tadi, sehingga makin besar alat dibikin makin kuat suaranya kan ya. Bass dia memang suara-suara bass betul-betul bass gitu. Dulunya saya sendiri, kemudian saya bertepatan ada juga anak-anak yang dekat kita, dia juga suka belajar, saya ajar, dan sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah boleh memproduksi sendiri. Dan dengan begitu orang boleh menghasilkan sedikit tidaknya uang rokok atau uang apa saja yang boleh mereka peroleh dari musik itu, pembuatan musik itu sendiri. Baru yang terutama program-program sosial, tapi ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah itu dalam upacara, nah itu berfungsi sekali untuk di lagu-lagu Indonesia Raya begitu, lagu nasional dalam menyemarakan Hari Nasional begitu. Ya tentunya manfaat pertama yang sangat penting ini boleh menghibur masyarakat. Kalau musik bambu ini kan boleh menghibur dari penggunaan bambu itu dibuat alat, pertama menghibur. Nah, ketika bisa digunakan dalam cara religius, beribadah di gereja. Nah, kalau yang sangat yang sangat unik di Sangir, trompet saudara-saudara Muslim boleh bergabung dengan musik bambu, mereka boleh masuk gereja. Nah, tapi bukan karena ibadahnya, tapi karena musiknya mulai bergabung. Nah, begitu. Di hari raya Maulid itu, orang pakai musik juga nih di rumah-rumah, naik turun rumah. Nah itu tarararararara. Ya ini cuma katakanlah pukulan pengiring itu. Ini menjadi salah satu saya punya mimpi, biar nanti ke depan oleh pemerintah bisa dimunculkan di istana, katakanlah dalam rangka 17 Agustus bisa memainkan lagu Indonesia Raya. Dan jelas pasti pemerintah akan puas karena punya kemampuan yang luar biasa musik bambu ini. Artinya tidak kalah dengan korsik yang ada. Jadi harapan saya mudah-mudahan pemerintah boleh melirik musik bambu ini, sewaktu-waktu boleh muncul di istana dengan lagu Indonesia Raya. Nah, ini harapan. Jadi Kesemat adalah unit pelaksana kegiatan jurusan Ilmu Kelautan Undip, Universitas Diponegoro. Jadi
dari setiap tahun satu periode kepengurusan itu Kesemat mempunyai 3 acara besar. Sebenarnya ada banyak, ada 30 acara setiap tahunnya, cuman yang bisa dikatakan besar ada 3. Yang pertama yaitu Mangres, Mangrove Restoration, kita fokus pada kampanye. Kegiatannya lalu apa aja? Jadi kita kampanye ke Car Free Day di Semarang, kemudian kita kampanye di Mall Tugu Muda Semarang, dan hal-hal yang menarik, contohnya cosplay, terus manusia lumpur. Jadi ikon-ikon yang menarik kita bawa ke Car Free Day itu, kita flash mob, kita arak-arakan di situ untuk mengampanyekan betapa pentingnya mangrove di situ. Dan Mangres sendiri ditutup dengan kegiatan penanaman. Nah, selain itu agenda yang kedua yaitu mangrove cultivation. Apa mangrove cultivation? Atau bahasa Indonesianya pembibitan mangrove. Jadi mangrove cultivation atau yang sering kita sebut MC, kita adakan di Teluk Awur Jepara. Jadi di Teluk Awur itu Kesemat mempunyai arboretum mangrove yang disebut MECOK, Mangrove Education Center of Kesemat. Nah, di situ kita punya bedeng atau tempat pembibitan. Nah, pada bulan Juni itu kita lakukan pembibitan mangrove itu atau acara mangrove cultivation. Selain pembibitan, kita juga ada pelatihan rehabilitasi mangrove, lalu ada seminar-seminar juga. Kemudian yang ketiga yaitu mangrove replant. Mangrove replant sendiri berfokus pada rehabilitasi mangrove di suatu tempat. Nah, untuk tahun 2014 mangrove replant dilaksanakan di Demak. Nah, kita menanam bibit di sana. Selain menanam bibit, kita juga lakukan pelatihan pengolahan mangrove. Jadi untuk pelatihannya sendiri, untuk tahun 2014 ada pelatihan pembuatan kue lumpur. Jadi buah yang dari mangrove itu kita olah, kita jadikan sebagai kue. Nah, selain kue juga ada stick, ada kerupuk juga. Ya, jadi ada kerupuk juga, kerupuk lindur. Jadi buah itu kita olah, dikupas, terus direbus dengan abu gosok, lalu kita cuci, kita rebus lagi, lalu kemudian dijadikan tepung. Nah, setelah dijadikan tepung itu, kita sudah bisa mengolahnya menjadi macam-macam makanan, contohnya kerupuk dan stik ini. Sobat Bumi, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati suatu bangsa sebenarnya bisa menjadi potensi yang besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebenarnya manusia lah Sobat Bumi yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati, seperti peraih dari Kehati Award ke-8 kali ini. Buat Sobat Bumi yang belum follow Twitter Bumiku1, langsung saja yuk follow di @bumiku1.tv. Dan jangan lupa ya, selalu saksikan terus episode-episode Bumiku1 lainnya setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!